Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Dalam keadaan sehat pastinya, dalam keadaan baik, dan siap untuk sekolah minggu. Sekolah minggu GKSI Filial Taman Modern bersama Kak Regina. Nah, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan menyanyi bersama dengan pujian berikut. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai cerita kita minggu ini, kita akan mengingat cerita kita yang minggu lalu. Adik-adik masih ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ya adik-adik ke surga. Dan pada cerita kita minggu ini, seperti terlihat di judul, yaitu Pentakosta. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Nah adik-adik, kalau kita lihat di gambar, kita lihat ada beberapa orang. Siapakah mereka? Apa yang terjadi dengan mereka tuh? Kalau kita lihat di gambar, di atas kepala mereka ada apa ya? Nah, sebelum kita lanjut dengan cerita Alkitab kita pada minggu ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari minggu ini, hari kami untuk beribadah, hari kami untuk mendengar cerita firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau mendengarkan dengan baik, kami mau duduk dengan manis. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami boleh mengerti cerita Alkitab pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik bisa ambil waktu untuk membacanya. Bisa dibantu dengan mau papanya mungkin bagi yang belum bisa baca. Nah, untuk itu kita akan lanjut dengan cerita berikut. Nah, adik-adik, kita lihat gambar berikut. Ada apa dengan mereka ya? Kenapa di atas kepala mereka itu seperti ada sesuatu? Seperti apa itu adik-adik? Warnanya seperti api. Ya, bagaimana ceritanya dan siapakah mereka? Ya, ketika hari Pentakosta tiba,
para pengikut Yesus sedang berkumpul. Oh, jadi orang-orang itu adalah pengikut Yesus, para rasul dan mereka yang mengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih berada bersama-sama mereka, bersama-sama melayani. Hari Pentakosta tiba, yaitu hari di mana bangsa Yahudi dari manapun, bangsa Yahudi yang tinggal di negara manapun, berkumpul bersama-sama di Yerusalem, merayakan panen raya, panen gandum. Mereka mengucap syukur, jadi semua berkumpul, semua datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Nah, adik-adik, ketika pengikut Yesus itu semua sedang berkumpul, tiba-tiba seperti suara keras, suara seperti tiupan angin keras datang dari sorga, gitu adik-adik. Adik-adik pasti pernah dengar dong, kalau ketika sebelum hujan, biasanya nih sebelum hujan udah mendung banget, pasti deh di dekat rumah kita pohon yang tinggi itu pasti udah bergoyang-goyang, terus dengan suaranya gitu. Gimana adik-adik? Pasti adik-adik, waduh, kaget ya. Begitu juga dengan murid-murid tersebut, padahal mereka sedang berkumpul di sebuah rumah, dalam ruangan. Nah, suara keras tersebut datang dari surga dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk, adik-adik. Kita lihat gambar berikut. Nah, mereka melihat tampak seperti lidah-lidah api yang menyebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Setiap mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kira-kira begini adik-adik, Kak Gina udah siapin nih. Ya, jadi bisa kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak adik-adik? Seperti ini, seperti lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Adik-adik, nanti setelah kita cerita dan doa, nanti kita coba bersama-sama bikin seperti ini ya adik-adik. Ya, untuk sementara Kak Gina lanjutin ceritanya dulu ya. Ininya copot dulu. Nah, mereka seperti lidah-lidah api yang menyebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan mereka jadinya berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain adik-adik, bahasa yang belum pernah mereka ucapkan sebelumnya. Ya, mereka itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Kita lihat di gambar, Roh Kudus tersebut seperti lidah-lidah api dan hinggap di atas mereka. Seperti Kak Gina sudah bilang tadi, orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa sedang datang ke Yerusalem untuk perayaan, itu perayaan Pentakosta. Mereka mendengar keributan tersebut dan langsung mendengar rasul-rasul itu berbicara tentang keajaiban Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi adik-adik, orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa lain atau di luar negeri, mereka mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang sepertinya kok bahasa tempat saya tinggal gitu adik-adik. Mereka berbicara tentang keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Kita lihat gambar berikut. Nah, bahkan beberapa orang ada yang bertanya-tanya, apakah artinya ini? Dan beberapa dari mereka bahkan mengejek para rasul itu ya adik-adik, dan berkata, mereka terlalu banyak minum anggur adik-adik, minuman untuk orang dewasa yang beralkohol yang bisa membuat orang mabuk. Dikirain mereka mabuk oleh anggur adik-adik karena berbicara dalam bahasa lain. Nah, gambar berikut. Langsung Petrus protes. Orang-orang ini tidak mabuk.
baru jam 9 pagi hari. Yang kalian lihat, kalian sedang melihat apa yang Nabi Yoel katakan. Jadi adik-adik, tahun-tahun sebelumnya, jauh sebelumnya, ada seorang nabi bernama Nabi Yoel pernah menubuatkan di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Seperti yang sedang terjadi mereka hadapi adik-adik. Kemudian lanjut Petrus. Yesus dari Nazaret memberikan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran dan tanda-tanda bahwa benar ia dikirim dari Tuhan. Kamu menyerahkan dia untuk dihukum mati. Tapi Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi jadi Petrus mengingatkan kembali bahwa Yesus dari Nazaret yang telah naik surga telah mengadakan mujizat, dan bahwa benar Petrus dan rasul-rasul lain merupakan saksi bahwa Tuhan Yesus dikirim dari Tuhan. Kami, para rasul, kami adalah saksi bahwa Yesus hidup. Nah, mereka melihat ya adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dan juga naik ke surga. Dan sekarang ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dimuliakan Tuhan Yesus. Kemudian lanjut Petrus lagi, masih Petrus yang berkata-kata ya adik-adik. Biarlah setiap orang di Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Setelah orang-orang tersebut mendengar apa yang Petrus katakan, hati mereka sangat terharu. Mereka teringat lagi ya, terharu dan berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kemudian Petrus menjawab, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janji itu adalah untukmu dan anak-anakmu dan semua orang yang akan Tuhan panggil. Jadi adik-adik, ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, di ayatnya yang ke-41 dari Kisah Para Rasul 2, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ketika setelah Roh Kudus tercurah atas para rasul, kemudian Petrus dengan berkobar-kobar dengan semangat bersaksi atau berkhotbah adik-adik, kira-kira 3.000 jiwa menjadi percaya, bertobat dan memberi diri dibaptis menjadi pengikut Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi untuk saling menguatkan, saling belajar adik-adik, mereka mau belajar, ingin tahu, terus belajar bersama-sama dengan rasul-rasul, dan selalu berkumpul mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, dan terus berdoa. Semua orang-orang percaya berbagi apa yang mereka punya dan memberinya kepada mereka yang membutuhkan. Mereka berkumpul di bait Allah dan memuji Tuhan. Setiap hari makin bertambah jumlah orang yang bergabung bersama mereka menjadi percaya. Nah, itu adik-adik pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itulah yang Roh Kuduslah yang menyanggupkan para rasul
termasuk Petrus, berkhotbah sehingga banyak orang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sikap mereka, hati mereka juga diubahkan. Mereka mau belajar, memiliki hati untuk terus belajar akan firman Tuhan, bersama-sama berdoa. Bahkan mereka yang mempunyai lebih mau berbagi bagi mereka yang berkekurangan. Misalnya kurang akan pakaian atau makanan, mereka mau saling berbagi. Siapa yang berkelebihan, dia memberikan kepada yang berkekurangan. Itu mereka bisa seperti itu karena Roh Kudus yang ada di hati mereka. Roh Kudus yang memampukan mereka. Karena mereka telah menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu adik-adik cerita kita, dan kita juga akan tetap terus menghafal ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dihafal ya adik-adik, seperti biasa direkam dan dikirim ke grup WA Jemaat GKSI Filia Taman Modern. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak di rumah, adik-adik harus terus memiliki hati yang mau belajar. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan untuk adik-adik, untuk Kak Gina juga. Ya, adik-adik. Jadi Roh Kuduslah itu yang membantu kita supaya tetap rajin berdoa, supaya rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, dan juga selalu menuruti perkataan papa mama, membantu orang lain, mengasihi orang lain. Seperti pada jemaat dulu adik-adik yang Petrus khotbahkan sehingga mereka mau menerima Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik itu. Begitu juga adik-adik. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kudus dicurahkan supaya kita, supaya membantu kita bisa mengasihi sesama, terutama mengasihi Tuhan. Untuk itu adik-adik, seperti kita lihat di gambar, adik-adik harus mau seperti jemaat-jemaat waktu itu ya adik-adik, berkumpul, belajar dengan rasul-rasul. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan mendengar cerita sekolah minggu, untuk itu hati kita akan selalu dipenuhi untuk selalu mampu melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah adik-adik, kita akan mencoba membuat seperti yang tadi Kak Gina janjiin ya adik-adik. Kita akan membuat, ini bukan mahkota tapi ya, seperti lidah api yang hinggap pada para rasul waktu itu. Mau tahu bagaimana? Ya, pertama, adik-adik sediain, gampang kok. Ada stapler, ada gunting, lem, itu kemudian kertas lipat. Ukurannya kira-kira seperti ini. Kertas lipat, ada yang warna hitam atau coklat boleh, warna orange, dan warna merah. Kemudian kertas lipat yang merah dan orange dibentuk seperti ini. Adik-adik bisa lihat polanya kan. Kalau susah mungkin nanti bisa minta tolong mama atau papanya. Digunting seperti ini. Yang satu lebih besar yang merah, dan yang orange lebih kecil. Dan kertas
lipat ini yang warna coklat atau hitam digunting seperti ini. Mungkin satu kertas lipat ini bisa jadi tiga bagian. Setelah digunting seperti ini, udah. Oke, pertama kita ambil yang merah dan yang kuning dulu, kita lem. Kita lem sedikit saja di ujung-ujungnya aja, dari ujung saja. Ditaruh agak seperti di bawah. Nah, seperti ini, seperti nyala apinya. Dan keringkan dulu, taruh dulu. Nah, kertas yang ini, yang hitam ini, buat seperti mahkota ini ada lingkaran ini. Biar kuat kita stapler. Atau di selotip juga bisa sih, tapi lebih kencang di stapler. Gabung, stapler lagi, di stapler lagi. Sudah cukup panjang dengan lingkaran kepala adik-adik. Sudah cukup panjang, dan ini belakangnya kita lem dikit saja, 1, 2, 3. Iya, seperti itu, seperti ini. Jadi deh, tinggal diukur aja kepalanya adik-adik. Ya, bagaimana? Seru ya adik-adik? Kira-kira Roh Kudus yang tercurah seperti lidah-lidah api. Adik-adik kalau udah bisa bikin, atau adik-adik masih bingung, nanti bisa WA Kak Gina, telepon juga boleh, tanya. Nanti kalau udah jadi, foto ya adik-adik ya, foto dikirim juga. Ya, ini buat kegiatan adik-adik di rumah. Kalau udah nggak belajar lagi, kalau udah ngerjain PR, kita bisa bikin ini. Ya. Nah, cabut dulu. Nah, demikian cerita kita minggu ini adik-adik, dan juga kegiatan kita minggu ini. Semoga minggu-minggu depan kita bisa berkegiatan bersama lagi adik-adik. Dan juga selain bercerita, kita bisa bikin yang lain, sesuatu yang lain gitu. Kalau adik-adik punya ide juga bisa berbagi di grup WA Jemaat. Nah, adik-adik kita akan berdoa, ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita saksikan, kita tonton, kita lihat gambarnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dapat pada hari ini, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ya Tuhan. Dan Roh Kudus itu berada di hati kami masing-masing. Karena kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas karunia Roh Kudus-Mu atas kami semua yang memampukan kami untuk berlaku baik, mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan Yesus. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri, tapi terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengirim penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi bersama dengan pujian berikut. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa setan. Haleluya, haleluya, ku menang
atas kuasa setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa, dan juga kita akan mendoakan persembahan kita dan juga beberapa pokok doa lainnya. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan di rumah kami masing-masing, dan terimalah, sucikan dan kuduskanlah kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk adik-adik yang ada di rumah. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam keseharian mereka. Mereka boleh selalu dalam keadaan sehat. Mereka boleh selalu dalam keadaan rajin dan semangat untuk sekolah, walaupun masih sekolah online, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik. Mereka yang ujian, mereka yang sedang mempersiapkan ulangan, Tuhan Yesus tuntun sehingga mereka boleh memiliki hati yang rajin. Berdoa untuk adik-adik memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan, taat pada orang tua, dan juga dengar-dengaran dengan bapak atau ibu guru di sekolah. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga adik-adik masing-masing di rumah. Berkati papa mama mereka, mereka yang bekerja, mereka yang pelayanan. Tuhan Yesus menyertai apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Dan juga seluruh anggota keluarga, kakak, adik, om, tante, oma, opa, boleh dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kembali kami juga berdoa untuk GKSI Filia Taman Modern. Berkati seluruh jemaat yang ada, mereka boleh dalam keadaan baik dan sehat. Yang kekurangan Tuhan Yesus cukupkan, yang dalam pergumulan Tuhan Yesus beri kekuatan dan penghiburan. Dan juga berdoa untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, ucap syukur untuk usia baru mereka. Dan jemaat yang sakit ya Tuhan, kiranya Kau boleh jamah, pulihkan dan sembuhkan. Berdoa juga untuk para majelis diaken dan juga para hamba Tuhan yang bertugas di GKSI Filia Taman Modern. Kiranya Kau tambah-tambahkan hikmat, kesehatan dalam tugas pelayanan mereka. Dan juga kami berdoa seluruh pelayanan GKSI Filia Taman Modern, mulai dari pelayanan anak-anak sampai dewasa, boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, para menteri maupun seluruh mereka yang ada dalam sistem pemerintahan. Mampukan mereka memimpin bangsa dan negara ini dalam takut akan Tuhan. Terutama pada masa-masa ini ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi, mereka yang terlibat dalam dunia medis, mereka boleh dikuatkan, tetap sehat dan terlindungi dan tetap semangat untuk mengobati bahkan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mau menyerahkan sisa waktu kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Ucap syukur untuk sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang atas kami jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian sekolah minggu kita pada minggu ini. Jangan lupa adik-adik untuk tetap selalu semangat, karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus untuk selalu membantu menolong kita, yang memampukan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, memampukan kita untuk selalu berbuat baik, bahkan memampukan kita untuk selalu berdoa dan baca Alkitab. Ya, selamat hari Minggu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.